Pemirsa, keluarga Juwita Wartawati, korban pembunuhan, menilai adegan yang diperagakan oleh tersangka Oknum TNI Angkatan Laut Jumran dalam rekonstruksi Sabtu kemarin tidak dibuka secara transparan. Salah satu yang disoroti adalah tidak diperagakannya adegan kekerasan seksual yang diduga kuat terjadi sebelum pembunuhan. Kasus pembunuhan seorang wartawati yang diduga kuat dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut bernama Jumran memasuki babak baru. Polisi militer Angkatan Laut melaksanakan rekonstruksi pada Sabtu siang di kawasan Gunung Kupang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang merupakan lokasi ditemukannya jenazah korban. Dalam rekonstruksi ini, tersangka Jumran memeragakan 33 adegan yang menggambarkan proses pembunuhan yang dilakukan terhadap Juwita. Namun kuasa hukum korban menilai adegan yang diperagakan oleh tersangka Jumran masih janggal dan tidak dibuka secara transparan. Kalau rekonstruksi tadi itu kan tadi kami ulangi lagi, itu berdasarkan keterangan tersangka. Memang kalau dilihat rekonstruksi dia melakukannya sendiri. Kalau berdasarkan rekonstruksi begitu. Tapi kami juga akan tetap melakukan pendalaman-pendalaman berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami sedang kumpulkan. Nah, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif. Salah satu yang disorot adalah tidak diperagakannya adegan kekerasan seksual yang diduga kuat terjadi sebelum pembunuhan. Apalagi hasil forensik telah menunjukkan indikasi kekerasan seksual terhadap korban. Dari hasil rekonstruksi, Jumran terlihat sendiri dalam eksekusi pembunuhan. Namun pihak keluarga dan kuasa hukum belum menutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Dilihat rekam jejaknya dari tanggal 22 ke bawah, 21, 20 dia menghubungi siapa saja. Memesan rental kan handphone itu. Memesan Gojek kalau misalnya juga ada riwayatnya. Mengontak orang, WA orang, ada foto, video, dan sebagainya di kontak itu juga. Kan kelihatan semua nantinya dia berkomunikasi kepada siapa saja. Sebelumnya, Komandan Detasmen Polisi Militer Pangkalan Angkatan Laut Balikpapan memastikan pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus ini dan dilakukan secara transparan. Ya, tidak ditutup-tutupi. Nanti silakan. Nanti silakan di penyidik dari Denpom Lanal Banjarmasin. Silakan. Ini tidak ada yang ditutupi. Jadi arah instruksi dari pimpinan kita tindak tegas. Untuk selanjutnya silakan nanti ke penyidik. Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menegaskan proses hukum oknum TNI Angkatan Laut yang diduga membunuh Wartawati di Banjarbaru akan digelar secara transparan. Kasal juga menegaskan terduga pelaku pembunuhan tersebut akan dihukum berat. Pokoknya kalau di proses hukum transparan dan dihukum berat. Hukum berat. Ya, nanti kan pengadilan yang menentukan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, sebelumnya fakta baru terkait dengan kasus pembunuhan Juwita oleh Jumran, seorang anggota TNI Angkatan Laut, kembali terkuak. Menurut keluarga Juwita, sebelum dibunuh, jurnalis perempuan itu diduga juga menjadi korban pemerkosaan. Pihak keluarga mengaku mengantongi bukti elektronik terkait dengan kasus ini. Penyelidikan kasus pembunuhan Juwita, jurnalis media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diduga dilakukan oknum anggota TNI Angkatan Laut bernama Jumran saat ini terus dikembangkan oleh penyidik Detasmen Polisi Militer Lanal Banjarmasin. Saat ini, terduga pelaku pembunuhan Jumran yang merupakan prajurit TNI AL berpangkat Kelasi 1 itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Dalam perkembangan penyidikan, penyidik Detasmen Polisi Militer Lanal Banjarmasin sudah mengumpulkan 14 bukti baru, seperti mobil rental yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya dan sepeda motor korban. Sementara itu, pihak keluarga korban juga mengaku telah mengantongi bukti baru elektronik terkait tindakan pelaku. Pihak keluarga menduga pelaku Jumran melakukan pemerkosaan sebelum membunuh Juwita dengan cara dipiting. Melalui via aplikasi media sosial sampai dengan bertukaran nomor handphone. Lalu seiring berjalannya waktu setelah itu jedanya di sekitaran akhir Desember. Jadi akhir Desember lah kami pastikan kisaran tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 itu dari tersangka ini minta pesankan kamar hotel karena setelah kecapean latihan MMA di Banjarbaru. Lalu oleh korban dipesankan kamar hotel pada saat itu. Setelah dipesankan kamar hotel, lalu kunci ada, masuklah korban, ternyata korban itu didorong langsung. Ini cerita kepada kakak ipar korban, didorong langsung dipiting. Pada saat itu dilepas
pakaiannya dan diperkosa pada saat itu. Bulan apa itu? Jadi kisaran bulan Desember. Kisaran bulan Desember. Itu bukti ada di kakaknya pada saat itu dan disaksikan oleh kakak kandungnya oleh Juwita langsung, karena kan kakak kandung dan kakak ipar ini kan suami istri. Berdasarkan keterangan sementara dari pihak keluarga korban, penyidik dari Polisi Militer TNI AL Banjarmasin menyatakan bahwa tersangka Jumran melakukan aksi kejahatannya sendirian. Sementara untuk motif pembunuhan terhadap korban Juwita masih didalami. Penyidik POM TNI AL menerapkan pasal 340 KUHP atau pasal pembunuhan berencana terhadap pelaku. Jadi saya sudah serahkan ke Denpom Lanal Banjarmasin untuk dilaksanakan proses penyidikan. Jadi dari tingkat penyelidikan sekarang sudah naik ke tingkat penyidikan. Itu aja. Sebelumnya, jenazah jurnalis media daring lokal berusia 23 tahun Juwita ditemukan di tepi jalan di Banjarbaru pada Sabtu sore 22 Maret lalu. Pada awalnya, korban Juwita diduga meninggal akibat kecelakaan tunggal karena jenazahnya ditemukan di pinggir jalan raya bersama sepeda motor miliknya. Namun kejanggalan ditemukan di jenazah Juwita, seperti temuan luka lebam di bagian leher korban dan minimnya tanda-tanda kerusakan pada sepeda motor yang biasanya terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Sejumlah indikasi pun merujuk pada jejak aksi penghilangan nyawa dengan sengaja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.